Di koridor-koridor megah Istana Federasi Jura Tempes, pagi itu dimulai dengan kepanikan kecil dari dua pelayan setia yang sedang kebingungan. Suna berjalan tergesa-gesa dengan raut wajah cemas, matanya menyapu setiap sudut ruangan yang luas. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Sion yang juga tampak sedang mencari-cari sesuatu. Dengan nada penuh kekhawatiran, Suna langsung bertanya, "Apakah kalian berdua melihat Yang Mulia Rimuru?" Sion menghentikan langkahnya, menghela napas panjang sembari menunjukkan ekspresi yang tak kalah nelangsa. "Mengenai Yang Mulia Rimuru, sungguh disayangkan hari ini saya belum melihat beliau satu kali pun," jawab Sion dengan nada yang dibuat-buat sedih. Suna hanya bisa mengembuskan napas pasrah. "Ah, begitu ya. Kira-kira Yang Mulia Rimuru sedang berada di mana, ya?" Tanpa mereka sadari, sosok yang mereka cari sebenarnya sedang berada di atas atap kastil, menikmati embusan angin pagi dalam wujud slime birunya yang kenyal. Rimuru Tempes memandangi pemandangan kota yang membentang luas di bawahnya dengan perasaan takjub dan bangga. Dalam hatinya, ia bergumam tentang betapa cepatnya waktu berlalu dan betapa pesatnya perkembangan tempat yang ia pimpin. Rimuru teringat kembali masa-masa awal tempat ini, yang semula hanyalah sebuah desa goblin kecil yang miskin dan tak berdaya. Namun perlahan tapi pasti, tempat itu tumbuh menjadi desa yang layak, kemudian berkembang menjadi kota besar yang makmur. Jumlah rekan dan sekutu yang bergabung pun terus bertambah dari berbagai ras. Sang pemimpin tertinggi, Rimuru Tempes, merenung sambil memandangi kemajuan kotanya yang pesat dari ketinggian. Melalui sudut pandangnya, terlihat jelas bagaimana berbagai rencana tata kota sedang berjalan secara simultan, termasuk pengembangan labirin atau dungeon yang menjadi daya tarik baru bagi para petualang dunia luar. Tujuan utama Rimuru tetap konsisten sejak awal, yaitu menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara manusia dan monster agar dapat hidup berdampingan dalam harmoni tanpa ada diskriminasi sosial. Dalam hatinya, Rimuru sangat mensyukuri kehadiran rekan digital setianya, sang raja kebijaksanaan atau Great Sage yang kini telah berevolusi menjadi Raphael, yang selalu siap siaga membantu mengeksekusi seluruh rencana ambisius tersebut. Ketika fajar menyingsing, Rimuru memutuskan untuk turun langsung ke jalanan kota guna melakukan inspeksi mendadak sekaligus menyapa para penduduknya. Kehadirannya di ruang publik disambut dengan antusiasme yang luar biasa oleh warga Tempes. Para monster, mulai dari orc, goblin, hingga para pedagang lokal, memberikan penghormatan yang tulus dengan senyuman hangat, serta menyodorkan berbagai makanan buatan mereka sebagai bentuk rasa terima kasih atas kedamaian yang mereka nikmati. Di tengah perjalanan, Rimuru menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan salah satu petinggi kota mengenai proyek strategis jangka panjang, yaitu pembangunan stasiun kereta sihir. Proyek transportasi massal ini digadang-gadang akan menjadi urat nadi perekonomian yang menghubungkan Tempes dengan kerajaan Razania, serta negara-negara tetangga lainnya di masa depan. Meskipun sempat merasa canggung dengan selera estetika bawahannya yang cenderung membangun gedung-gedung pemerintahan dengan gaya yang terlalu mewah dan megah, Rimuru memaklumi hal tersebut sebagai ekspresi kebanggaan rakyat terhadap kemajuan negara mereka. Namun, suasana damai tersebut sedikit terusik ketika Rimuru menyaksikan sebuah keributan di area pendaftaran dungeon. Seorang petualang manusia tampak mengamuk dan melayangkan protes keras kepada petugas administrasi. Petualang tersebut merasa ditipu oleh sistem labirin karena dirinya bersama tim tidak pernah berhasil melewati lantai pertama, bahkan selalu tersesat dan kehabisan perbekalan sebelum menemukan tangga turun. Dengan penuh emosi, petualang tersebut menuduh monster di Tempes sengaja membuat jebakan curang hanya demi meraup keuntungan dari biaya registrasi masuk. Setelah mendengarkan penjelasan dari petugas, Rimuru menyadari bahwa fenomena kekalahan ini bukan lagi kasus tunggal, lantas keluhan yang mulai marak terjadi di kalangan petualang pemula yang nekat menantang labirin tanpa persiapan matang. Kejadian ini membuat Rimuru sadar bahwa manajemen labirin membutuhkan evaluasi total agar bisnis hiburan tersebut tidak kehilangan peminatnya. Setelah mengatasi masalah di jalanan, Rimuru mengalihkan fokusnya ke bidang pendidikan dengan mengunjungi sekolah lokal yang baru didirikan. Di sana, suasana tampak sangat hidup karena anak-anak didiknya tengah mengikuti kelas sihir elemental yang dipimpin langsung oleh Hinata Sakaguchi. Kehadiran Hinata sebagai instruktur tamu membawa dampak positif yang sangat signifikan. Anak-anak yang biasanya sulit diatur kini menjadi sangat patuh dan fokus menyerap setiap materi yang diajarkan oleh sang ksatria suci tersebut. Berdasarkan diskusi Rimuru dengan guru lokal,
pemindahan anak-anak ini ke sekolah Tempest terbukti menjadi keputusan yang sangat tepat. Selain memfasilitasi perkembangan sihir mereka secara aman, langkah ini juga diambil sebagai tindakan preventif untuk mengamankan anak-anak tersebut dari pengaruh buruk Yuki Kagurazaka, yang kini telah dicurigai kuat sebagai dalang utama di balik berbagai konspirasi gelap di kerajaan Ingrasia. Sementara Rimuru sibuk memikirkan urusan negara, di sudut lain kota, tepatnya di area dapur istana, situasi komikal tengah terjadi. Sion, sekretaris kedua Rimuru yang terkenal dengan kemampuan memasaknya yang mengerikan, sedang diawasi dengan ketat oleh Benimaru dan Suna. Ketegangan sempat memuncak ketika Sion mencoba meracik sebuah hidangan baru, memicu kepanikan tersendiri bagi siapa saja yang mengetahui rekam jejak masakan beracun miliknya. Beruntung, situasi tersebut berhasil dialihkan saat Suna membawakan kue camilan baru yang sukses memikat perhatian Rimuru. Kejadian-kejadian kecil ini memperlihatkan dinamika keseharian para petinggi Tempest yang penuh warna di balik tanggung jawab besar mereka. Di tempat yang jauh dari kedamaian Tempest, atmosfer politik justru terasa sangat tegang. Di sebuah ruangan rahasia, Yuki Kagurazaka sedang mengadakan pertemuan tertutup bersama rekan-rekan konspirasinya, termasuk Laples dan beberapa sekutu setianya. Yuki dengan wajah serius mengakui bahwa posisi politiknya kini berada di ujung tanduk karena Rimuru telah mencurigai keterlibatannya dalam memanipulasi informasi yang hampir memicu perang antara Rimuru dan Hinata beberapa waktu lalu. Meskipun menyadari bahwa Rimuru telah mengumpulkan cukup banyak bukti tidak langsung, seperti penggunaan kertas khusus buatan Kekaisaran Timur, serta hubungan dagangnya yang mencurigakan, Yuki memilih untuk tidak panik atau melakukan konfrontasi militer secara terbuka. Mengingat Tempest baru-baru ini mengajukan kerjasama formal dengan asosiasi petualang yang dipimpinnya untuk mempromosikan labirin, Yuki melihat peluang emas untuk memanfaatkan situasi tersebut demi menjaga stabilitas faksi miliknya. Ia memutuskan untuk tetap berpura-pura bersikap kooperatif di permukaan demi menyembunyikan agenda rahasianya dalam ambisi jangka panjang untuk menguasai wilayah barat. Kembali ke Tempest, Rimuru segera menggelar rapat evaluasi perdana pasca uji coba labirin bersama seluruh jajaran kabinet utamanya. Dalam rapat tersebut, Rimuru memaparkan fakta mengecewakan bahwa mayoritas petualang manusia saat ini memiliki kapasitas bertarung yang sangat rendah, mereka tidak memiliki strategi navigasi, mudah panik saat menghadapi monster tingkat rendah, dan seringkali menyerah hanya karena kelaparan di dalam labirin. Menanggapi krisis operasional ini, Masayuki, sang pahlawan kilat yang hadir sebagai pengamat, memberikan sumbangsi pemikiran yang sangat brilian. Berbekal pengetahuannya sebagai manusia yang bereinkarnasi dari dunia modern yang sama dengan Rimuru, Masayuki mengusulkan penerapan sistem tutorial bagi para pemula, pembuatan area istirahat yang dilengkapi toilet dan kedai makanan di lantai-lantai tertentu, serta mekanisme penurunan barang berharga atau item drop dari monster yang berhasil dikalahkan. Ide-ide yang mengadopsi konsep permainan video modern ini langsung disetujui dengan antusias oleh Rimuru karena dinilai sangat ramah bagi para petualang awam. Rapat tersebut juga menjadi momen perkenalan bagi Masayuki yang tampak sangat gugup ketika harus berhadapan langsung dengan entitas legendaris seperti Veldora sang naga badai dan Ramirez sang raja iblis peri yang bertindak sebagai pengelola utama labirin. Di akhir sesi rapat, sebuah strategi pemasaran yang agresif disepakati guna mendongkrak popularitas labirin ke tingkat internasional. Tempest secara resmi merilis maklumat global berupa sayembara berhadiah fantastis bagi siapapun yang mampu menembus lantai-lantai krusial di dalam labirin. Pengumuman ini langsung menyebar luas ke berbagai kerajaan manusia dan memicu gelombang antusiasme yang masif di kalangan petualang tingkat tinggi serta para bangsawan yang mulai mendanai ekspedisi besar-besaran ke Tempest. Mereka tergiur oleh hadiah ratusan koin emas yang dijanjikan, tanpa menyadari bahwa lantai paling dasar labirin tersebut dijaga ketat oleh kekuatan absolut dari Veldora sendiri, sebuah jaminan mutlak dari Rimuru bahwa hadiah utama tersebut hampir mustahil untuk dimenangkan dalam waktu dekat. Setelah rapat besar selesai dan malam mulai larut, Rimuru menyempatkan diri untuk bersantai di ruang kerjanya sembari memantau laporan keuangan kota yang menunjukkan grafik peningkatan pendapatan yang sangat signifikan, terutama di sektor pariwisata dan kuliner lokal akibat membanjirnya para petualang luar. Di momen ketenangan ini, Sion datang membawakan secangkir teh untuk Rimuru. Sempat muncul keraguan sesaat mengenai rasa teh tersebut, namun setelah mencicipinya, Rimuru merasa sangat terkejut sekaligus bangga karena rasa teh buatan Sion kini telah berubah menjadi sangat nikmat berkat usaha keras dan evolusi kemampuan memasaknya.
Pujian tulus dari Rimuru membuat Sion merasa sangat terharu dan bahagia. Setelah Sion keluar, Diablo maju mendekat untuk memberikan laporan rahasianya. Rimuru yang merasa belum memberikan hadiah atas kesuksesan Diablo dalam menyelesaikan krisis di kerajaan Falmouth, menawarkan hadiah apa saja yang diinginkannya. Diablo dengan penuh kesetiaan menolak hadiah materi. Ia hanya meminta izin untuk merekrut beberapa bawahan iblis kuno dari masa lalunya agar tugas-tugas administratif dan pertempuran luar dapat didelegasikan, sehingga dirinya dapat terus berada di sisi Rimuru setiap saat untuk melayaninya. Rimuru mengabulkan permintaan tersebut dan berpesan agar Diablo berhati-hati dalam perjalanannya. Sementara itu, intrik politik yang jauh lebih gelap sedang merayap di bayang-bayang benua barat. Di sebuah kastil megah milik keluarga istana, sebuah konspirasi besar sedang digodok oleh faksi rahasia yang dipimpin oleh seorang gadis muda bernama Mariabel, yang bekerja sama dengan kakeknya, Granville Rosso. Keluarga Rosso, yang selama ini mengendalikan roda ekonomi dan politik negara-negara barat dari balik layar, merasa posisi dominan mereka terancam secara eksistensial oleh pertumbuhan ekonomi dan kekuatan militer Tempest yang terlalu masif. Mariabel dengan penuh ambisi bersumpah di hadapan kakeknya bahwa ia tidak akan membiarkan tatanan dunia manusia diatur oleh seorang raja iblis monster seperti Rimuru. Suasana gembira meliputi kota Juras Tempest seiring dengan kesuksesan besar yang diraih oleh Labirin. Kehadiran pahlawan Masayuki, yang baru saja berhasil menaklukkan lantai ke-30, mendongkrak popularitas tempat tersebut ke puncaknya. Berbagai souvenir edisi terbatas untuk merayakan pencapaian Masayuki laris manis di kalangan pengunjung. Kerumunan penantang dan masyarakat berkumpul memadati area sekitar labirin, membicarakan kehebatan Masayuki yang konon mampu mematahkan pedang bos dan mengalahkannya dengan cara yang luar biasa. Popularitas massal ini membuat Masayuki sendiri merasa sedikit canggung. Saat bertemu dengan Rimuru Tempest, pemimpin dari negara monster tersebut, Masayuki dengan rendah hati mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak melakukan banyak hal. Namun, Rimuru tetap memberikan pujian. Backseat mengakui bahwa ide-ide yang sebelumnya diberikan oleh Masayuki membawa dampak yang sangat positif. Myourmile, sosok yang dipercaya mengelola urusan finansial labirin, ikut memberikan laporan perkembangan kepada Rimuru. Salah satu inovasi yang sangat berhasil adalah penyediaan fasilitas istirahat di lantai-lantai tertentu, termasuk sebuah gerbang khusus di lantai ke-95 yang menghubungkan langsung ke sebuah kota peristirahat. Meskipun biaya masuk yang dikenakan sebesar 3 koin perak tergolong lumayan, penginapan tersebut menjadi sangat populer karena menyediakan makanan hangat dan tempat tidur yang aman di tengah-tengah lingkungan labirin yang berbahaya. Rimuru menyimpulkan bahwa segala perbaikan dan penataan ulang pada labirin ini telah membuahkan kesuksesan yang luar biasa. Level para penantang yang datang terus meningkat, dan pendapatan yang masuk pun melonjak tajam. Setelah dikurangi dengan biaya operasional, labirin tersebut mampu menghasilkan keuntungan bersih yang sangat besar. Melihat keberhasilan tersebut, Veldora dan Ramirez yang turut andil dalam pengelolaan labirin menuntut bagian keuntungan mereka. Rimuru dengan senang hati membagikan kantong-kantong berisi uang kepada mereka, menekankan pentingnya menikmati hasil dari sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Veldora, yang sebelumnya memiliki pengalaman bekerja di kedai makanan, menyatakan dengan bangga bahwa ia sangat memahami betapa mulianya sebuah pekerjaan. Ramirez pun tidak kalah gembira, merasa bahwa masa kejayaannya kini telah tiba berkat limpahan keuntungan tersebut. Myourmile menambahkan bahwa kemakmuran ini tidak hanya berdampak pada labirin semata, melainkan juga merembet ke kota di permukaan. Jumlah pedagang dari negara-negara barat yang ingin menjalin hubungan dagang baru dengan Tempest terus meningkat pesat. Strategi Rimuru untuk menarik minat orang-orang dengan memanfaatkan pemenuhan keinginan mereka terbukti berjalan sesuai rencana, memperkuat kepercayaan pihak luar terhadap Tempest. Myourmile pun dipuji karena dinilai telah menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dengan sangat baik. Di sisi lain, operasional labirin yang telah berjalan di jalur yang benar memiliki struktur yang kompleks di bagian terdalamnya. Lantai paling bawah dimulai dari aula besar milik Veldora, yang kemudian tersambung dengan berbagai fasilitas penelitian berskala besar. Gabil ditunjuk sebagai kepala lembaga penelitian tersebut, didampingi oleh Bester sebagai wakilnya. Ramirez juga memiliki ruang penelitian pribadi di sana, sementara Rimuru meminta dibuatkan sebuah fasilitas pengembangan khusus untuk dirinya sendiri. Tempat rahasia ini dirancang dengan tingkat keamanan tinggi untuk mencegah kebocoran informasi.
Di dalam ruangan inilah Rimuru mengurung diri selama beberapa hari tanpa berkomunikasi dengan dunia luar. Ia fokus membuat tubuh buatan atau Yorishiro yang sebelumnya diminta oleh Diablo, serta memenuhi janjinya untuk membuatkan hal serupa bagi adik-adik seperguruan trainee. Suna yang merasa khawatir karena Rimuru tidak pernah muncul bahkan saat jam makan, akhirnya datang menjemput. Rimuru meminta maaf karena terlalu asyik dalam eksperimennya, dan berjanji akan lebih sering memperlihatkan dirinya mulai saat itu. Suna mengabarkan bahwa Myourmile sedang mencarinya dengan teramat panik. Pertemuan darurat pun segera digelar. Myourmile melaporkan bahwa setelah pencapaian Masayuki, lantai ke-30 kini terancam runtuh oleh kelompok penantang baru yang bergerak sangat cepat. Kelompok tersebut dikenal sebagai tim Midori Run, Green Lantern, sebuah kelompok pendatang baru yang berhasil menembus 20 lantai hanya dalam waktu 3 hari. Kunci dari kecepatan luar biasa mereka terletak pada sang pemimpin yang merupakan seorang elementaler, pengendali roh. Melalui komunikasi spiritual, ia bisa menanyakan rute langsung kepada para roh yang mendiami labirin. Namun, masalah utama yang membuat Myourmile cemas bukan hanya kecepatan mereka, melainkan strategi yang mereka gunakan. Tim Midori Run menggunakan metode yang berada di batas tipis pelanggaran aturan labirin. Mereka memanfaatkan item bernama bola rekaman yang berfungsi sebagai titik simpan, save point, sekali pakai untuk seluruh anggota tim. Di luar labirin, masing-masing anggota membentuk kelompok baru dengan kapasitas maksimal masing-masing 10 orang. Ketika mereka semua kembali ke titik simpan yang telah diaktifkan sebelumnya, jumlah mereka membengkak menjadi sebuah pasukan kecil berkekuatan total 100 orang untuk mengeroyok sang bos lantai. Berdasarkan penyelidikan Souwei, kelompok ini sebenarnya adalah bagian dari kelompok tentara bayaran terkenal bernama Belt, yang dicurigai mendapatkan sokongan dana dari kerajaan Ingrasia. Mendengar hal tersebut, Veldora memperkirakan bos lantai 40 pun akan segera tumbang, bahkan Gozur dan para penjaga di lantai 50 mungkin tidak akan mampu bertahan melawan jumlah musuh sebanyak itu. Situasi ini menjadi semakin pelik karena Rimuru baru menyadari bahwa bos monster dari lantai 60 ke atas saat ini sedang tidak berfungsi atau belum siap. Ramirez kemudian menceritakan kejadian mengejutkan yang terjadi saat Rimuru sedang mengurung diri. Sebelumnya, Rimuru berjanji kepada Hinata Sakaguchi untuk mengizinkan para kesatria suci, Crusaders, melakukan latihan tempur di dalam labirin. Latihan tersebut dimulai dari lantai 51. Namun, Hinata bergerak terlalu jauh. Meski elemental Colossus milik Ramirez sempat mengadang di lantai 70, Hinata dengan kekuatannya yang luar biasa berhasil menghancurkan robot tersebut dan menyapu bersih seluruh bos hingga lantai 90 dalam sekali jalan. Setelah itu, Hinata bahkan sempat menginap dengan santai di penginapan lantai 95 dan mengalahkan seluruh naga yang sebelumnya ditangkap oleh Milim Nafa. Veldora kemudian mengaku bahwa dirinya terpaksa turun tangan sebagai bos terakhir karena Hinata terus merangsek maju. Veldora memuji ketangguhan Hinata yang bertarung sambil menganalisis serangan yang bisa melukainya. Meski menganggap teknik Hinata memiliki banyak gerakan sia-sia, Veldora mengakui bahwa serangan terakhir Hinata sangat bagus dan berhasil memberikan sedikit kerusakan padanya. Serangan tersebut mengingatkan Veldora pada teknik Absolute Severance milik pahlawan yang menyegelnya 300 tahun lalu. Meskipun Veldora berhasil memenangkan pertarungan tersebut, hancurnya sistem pertahanan labirin akibat serbuan Hinata menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Selain itu, Hinata juga sempat menanyakan melalui Myourmile apakah ada hadiah uang atas keberhasilannya menembus lantai-lantai tersebut, sebuah permintaan yang membuat Rimuru merasa heran mengingat posisi Hinata sebagai Kapten Kesatria Suci. Menyadari urgensi situasi, Rimuru langsung fokus pada rencana penguatan lantai 60 yang dijaga oleh Adalman, sang White King. Adalman muncul dan langsung bersujud meminta maaf karena kekalahan telak yang dialaminya dari para kesatria suci. Rimuru memintanya berdiri, mengakui bahwa pihak manajemenlah yang kurang memperhitungkan kecocokan atribut, sebab Adalman yang merupakan makhluk andit sangat tidak diuntungkan melawan kesatria suci yang menguasai sihir suci. Rimuru juga membeberkan alasan mengapa Adalman tidak bisa lagi menggunakan sihir suci miliknya yang dulu. Sihir suci adalah kekuatan yang berbasis pada keimanan, pengguna harus memuja entitas yang mampu memanipulasi energi spiritual dan meminjam kekuatan melalui sebuah kontrak. Dewa Luminas kemungkinan telah menanamkan kontrak tersebut ke dalam ritual keagamaan Lubelius. Namun, karena fokus keimanan Adalman kini telah beralih sepenuhnya kepada Rimuru,
kontrak dengan Luminas terputus otomatis sehingga ia tidak bisa lagi meminjam kekuatan tersebut. Di sisi lain, Xion secara mengejutkan terbukti bisa menggunakan sihir suci karena ia menaruh kepercayaan dan keimanan yang begitu mutlak kepada Rimuru, sehingga ia berhasil meniru esensi dari sihir tersebut secara tidak sadar. Terinspirasi dari hal itu, Rimuru memutuskan untuk memberikan metode keimanan dan berkah kepada Adalman dan pengikutnya. Rimuru merancang sebuah sihir suci original yang telah disesuaikan agar bisa digunakan oleh Adalman tanpa memberikan dampak kerusakan pada tubuh anditnya sendiri. Proses ini dilakukan sebagai sebuah kontrak rahasia yang tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Ketika Rimuru merapalkan sihir tersebut, energi suci baru mengalir deras ke dalam tubuh Adalman. Merasa kekuatannya telah pulih bahkan melimpah, Adalman berlutut penuh kekaguman dan mengikrarkan kesetiaannya yang semakin membara kepada Rimuru sebagai dewa barunya. Untuk memperkuat pertahanan, Rimuru juga memberikan Adalman rekan-rekan baru dengan tipe kemampuan yang berbeda demi memastikan lantai 60 menjadi tidak tertembus. Mengenai lantai 70, Ramirez mengeluhkan bahwa elemental Colossus miliknya yang dihancurkan oleh Hinata tidak bisa bangkit kembali secara otomatis seperti monster labirin pada umumnya. Rimuru menenangkan Ramirez dan mengatakan bahwa ia sudah memiliki rencana dan solusi untuk masalah tersebut. Bagi Rimuru, krisis ini adalah kesempatan baik untuk membuktikan bahwa labirin mereka adalah sebuah advanced dungeon yang terus berevolusi dan menjadi lebih kuat dengan cara mengatasi setiap masalah yang muncul. Di tengah diskusi, Milim Nafa tiba-tiba datang dengan raut wajah gusar setelah mendengar bahwa naga-naga peliharaannya telah dikalahkan oleh Hinata. Namun, kemarahannya mereda setelah Veldora menjelaskan betapa hebatnya pencapaian sang penantang yang mampu menyelesaikan tantangan tingkat tinggi tersebut. Saat itu, Miourmile kembali membawa kabar buruk bahwa tim Midoriran telah berhasil menembus bos lantai 40. Milim menegaskan bahwa mereka tidak boleh membiarkan labirin diremehkan oleh pihak luar. Rimuru menenangkan mereka semua, menyatakan bahwa situasi masih terkendali karena ia telah menyiapkan jebakan khusus yang berfokus pada kejutan dan gangguan di lantai 49. Guna menghadapi tim penyusup tersebut tanpa harus turun tangan secara langsung, Rimuru mengeluarkan hasil penemuannya selama mengurung diri, sebuah item bernama Gijikon, jiwa buatan, yang bertindak sebagai wadah jiwa, serta sebuah batu hitam bernama Master Core, yang dibuat dari tanduk sihir Charybdis. Rimuru meminta Veldora, Milim, dan Ramirez untuk memegang inti tersebut dan membayangkan wujud monster yang mereka inginkan. Proses tersebut membuahkan hasil yang unik. Master Core berubah wujud menyesuaikan dengan kehendak dan konsentrasi penggunanya. Veldora berhasil memanifestasikan sebuah monster kerangka, skeleton, bersenjata besar yang tampak gagah dan penuh estetika pertempuran. Sementara itu, Milim secara tidak sengaja justru menciptakan seekor slime, wujud yang membuatnya merasa sedikit malu karena tidak sesuai dengan bayangan kehebatan yang ia inginkan. Veldora menyadari bahwa Rimuru berniat menggunakan monster-monster buatan ini untuk menyergap tim Midoriran. Namun, Ramirez sempat bingung karena monster atau golem buatan tersebut pada awalnya sama sekali tidak bergerak. Rimuru kemudian menjelaskan langkah pamungkasnya, proses kepemilikan atau possession. Dengan memasukkan kesadaran jiwa mereka ke dalam Gijikon yang telah disatukan dengan Master Core, mereka bisa mengendalikan monster-monster tersebut dari jarak jauh seperti sebuah avatar pertempuran, Avatar Core. Rimuru mendemonstrasikannya terlebih dahulu, membuat tubuh monster buatannya bergerak dengan lincah dan selaras dengan kesadarannya. Melihat keberhasilan tersebut, Veldora, Milim, dan Ramirez segera mengikuti langkah Rimuru. Mereka berteriak gembira saat menyadari bahwa mereka kini bisa bergerak dengan bebas menggunakan tubuh monster baru mereka. Ramirez dan Milim yang awalnya sempat ragu langsung berbalik memuji kejeniusan Rimuru. Dengan pasukan avatar baru yang unik ini, Rimuru bersama para penguasa labirin bersiap untuk turun langsung ke lantai pertempuran guna menyambut kedatangan kelompok penantang Midoriran yang telah bertindak semena-mena di dalam labirin mereka.